Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan atau membahas tentang sebuah atau suatu mata kuliah di Pasca yang mengangkat tentang makanan dan segala perspektif yang berhubungan dengan makanan. Seperti yang kita ketahui bahwa pada organisme yang ada di perairan pada umumnya, bahwa makanan merupakan faktor penting bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan organisme yang ada di perairan tersebut. Saya kira kita ketahui bersama bahwa tidak ada satu makhluk pun yang hidup di bumi ini yang tidak membutuhkan makanan atau nutrisi untuk pertumbuhan maupun kelangsungan hidupnya. Maka makanan menjadi penting untuk kita ketahui bagaimana organisme itu menyebar di suatu perairan, terdistribusi pada suatu perairan. Itu hanya karena salah satu faktornya adalah kebutuhan dalam mencari makan, termasuk beberapa organisme perairan yang bergerak atau dia berwaya, atau bisa kita katakan dia bermigrasi ke suatu tempat. Dia juga sebenarnya selain kebutuhan yang lain, juga adanya pergerakan makanan. Baik, jadi makanan ini merupakan hal yang penting, seperti yang saya katakan tadi, bagi makhluk hidup. Karena selama hidupnya, atau selama dalam tingkatan hidupnya, stadia hidupnya, dia membutuhkan makan. Kalau kita pelajari di dalam beberapa literatur, bahkan di stadia hidup itu mempunyai jenis makanan yang berbeda. Saya kira seperti halnya pula manusia, makanan ini dalam stadia hidupnya akan berbeda-beda. Bagaimana saat kita bayi, bagaimana pada saat kita anak-anak, pada saat kita remaja, pada saat dewasa, pada saat tua. Makanan dan nutrisi yang kita butuhkan pun itu berbeda. Saya kira sama pula dengan ikan. Bagaimana dia berada pada stadia juvenile, atau pada saat dia larva, atau pada saat terjadi setelah kuning telur tadi habis, ya, makanan alaminya, kemudian masuk pada fase larva, masuk pada fase yang ukuran kecil, kemudian masuk pada remaja, dan seterusnya. Ikan juga demikian, mempunyai makanan yang berbeda. Pada saat dia sudah masuk pada fase kecil, ikan remaja, dewasa, tua, maka makanan juga sangat tergantung dari bukaan mulut dia, ya. Sehingga makanan yang diambil pun pasti jenis-jenis yang berbeda, yang sesuai dengan kebutuhan organisme ini. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari makanan, karena makanan ini bisa mengarahkan pada bagaimana organisme tadi preferensinya pada setiap stadium terhadap makanan, ya. Nah, baik.
Kalau kita lihat tipe-tipe organisme ya dalam mengambil makanan ini, khususnya pada organisme perairan di ikan, maka kita bisa kelompokkan ikan itu ada yang herbivore, ya, yang memakan tumbuhan, ya, produsen primer, kemudian ada yang sifatnya karnivor, ya, dia memakan uh, hewan lain, apakah dari jenisnya atau juga dari jenis yang lain, ya. Dia memakan ikan atau dia memakan hewan lain yang ada di perairan. Nah, kemudian ada yang tipenya omnivore. Jadi dia bisa memakan daging, bisa memakan tumbuhan dan makan apa saja, ya. Nah, ini untuk organisme-organisme yang memakan semua, seperti manusia. Manusia itu memakan semua, ya, seperti itu. Nah, kemudian dari beberapa jenis ikan yang kita sebut tadi, maka sebenarnya bisa juga kita kelompokkan dalam beberapa tipe, ya, yang umum dari makanan ini. Apa yang dimakannya, ada yang tipenya grazer, ada yang predator, ada yang strainers, ada yang suckers, ada yang parasit. Nah, tipe-tipe makanan ini untuk lebih lanjutnya bisa kita ketahui seperti tipe predator. Jadi predator itu adalah yang tadi dia itu adalah karnivor, ya, yang memangsa ikan atau hewan yang lain. Ya, jadi ada beberapa predator yang itu mereka memangsa semua ikan dari jenis yang lain. Nah, itu berada di atas trophic level tertinggi, ya, kalau dalam tingkatan trophic level. Jadi memakan ikan-ikan jenis lain atau hewan yang lain. Nah, dia disebut dengan ikan yang predator, ya. Nah, dia adalah tipe karnivor. Kemudian ada ikan yang bentuknya itu dalam mengambil makan itu ada yang suckers, ya. Dia mengisap, ya, dengan mulutnya dia mengisap. Umumnya ikan-ikan yang seperti ini kita temukan pada ikan-ikan yang ada di dasar, ya, yang ada di bagian bottom atau dasar perairan, ya. Ya. Nah, ikan-ikan ini mengambil makanan dengan cara mengisap tadi, ya, mengisap. Dan umumnya bukan dia karnivor tipenya, tetapi dia lebih pemakan alga atau yang lainnya, atau pemakan bahan organik yang ada di dasar perairan atau di lantai perairan, seperti itu. Nah, ini jenis-jenis ikannya, ya, seperti yang digambar ini jenis-jenis ikan pemakan dengan cara mengisap tadi. Kemudian ada ikan-ikan yang sifatnya grazer, ya, dia itu merumput, ya, grazing. Dia merumput di mana makanannya itu diambil dengan kadang-kadang harus dia menarik dengan giginya, ya, memakannya. Nah, seperti itu. Nah, dia juga adalah tipe-tipe hewan yang ada di sekitar perairan pantai dan uh, perairan di ekosistem pantai, ya. Nah, seperti itu. Jadi daerahnya adalah daerah yang mempunyai padang rumput seperti lamun atau juga di daerah sekitar karang, ya, seperti itu. Nah, hewan-hewan yang ada seperti ini itu adalah hewan-hewan yang ada di sekitar perairan pesisir. Nah, ini contoh dari ikan-ikan yang grazing, ya. Kemudian ada juga ikan yang tipenya itu adalah strainers, ya. Apa itu strainers? Jadi dia itu menyaring plankton.
Jadi plankton disaring dengan tapis insang yang ada, yang dimiliki. Jadi tapis insangnya lebih halus dan rapat, sehingga dia mampu menyaring plankton, ya. Jadi dia menyaring plankton yang ada. Nah, kemudian plankton ini kemudian dibawa ke dalam mulut. Nah, ini banyak dari kelompok herring, ikan-ikan herring ya, termasuk ya ikan yang kita lihat ini ya. Nah, ternyata dia walaupun dia adalah tipe organisme yang ukurannya besar seperti hiu ya, hiu yang apa namanya, seperti paus yang mengambil makanan dengan cara menyaring ya, menyaring. Nah, seperti ini adalah jenis-jenis ikan yang melakukan yang menyaring makanan, dan ini biasanya pada organisme atau ikan-ikan yang ada di permukaan ya, yang hidup di permukaan perairan. Nah, seperti itu karena kebutuhan dia akan plankton, umumnya plankton itu hidupnya ada di permukaan, maka dia mengambil makanan dengan tipe menyaring ini. Nah, kemudian ada yang parasit. Nah, ini agak aneh, hewan yang seperti ini tidak biasa terjadi. Tetapi ikan ini ada, ya. Nah, seperti yang lamprey ini, dia parasit pada hewan lain, apakah itu pada ikan atau pada organisme lain. Jadi dia mengambil makanan pada tubuh inangnya, ya, dan cara mengisap cairan yang ada di tubuh inang tadi. Nah, dia coba membuat sebuah tempat untuk mengisap, tempat untuk dia menggantungkan diri di bagian tubuh inangnya, ya, dengan cara mengisap. Tapi ada juga yang memang parasitnya itu tidak sampai pada yang merugikan hewan lain, ya. Jadi hanya dia menempel, nah, membersihkan kulit pada organisme lain. Nah, tetapi ada yang sampai merusak organisme lain dan bisa menyebabkan kematian pada organisme lain. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah tipe-tipe ikan yang mengambil makan dengan cara parasit. Nah, dari tipe-tipe organisme dalam mengambil makanan dan dari tipe organisme terhadap makanan tadi, maka itu akan kelihatan dari bentuk-bentuk atau tipe dari mulut ya pada ikan, tergantung dari apa yang akan dimakannya. Nah, bagaimana mereka memakan organisme tadi. Nah, jadi kalau kita lihat organisme ikan, sebenarnya dari mulutnya saja, tipe mulut, maka kita tahu bahwa organisme ini ada hidupnya di bagian mana, ya. Apakah dia hidup di permukaan perairan, atau di bagian kolom perairan, atau justru ada di dasar perairan. Termasuk seperti tadi, dia tipe makannya apa, ya. Nah, dari bentuk-bentuk mulut ini, maka kita bisa tahu ada yang polanya terminal, ada yang superior, ada yang inferior, ada yang protrusible, ya. Nah, yang terminal itu umumnya ya yang kita lihat bahwa mulut bagian atas, ya, rahang bagian atas dan yang bawah itu mempunyai ukuran yang sama, ya. Kalau yang superior, maka ukuran rahang bagian bawah itu lebih panjang dibanding bagian atas. Kemudian ada yang inferior, itu umumnya jadi ikan-ikan yang bagian atasnya itu, rahangnya itu lebih panjang daripada yang bagian bawah.
Sedangkan yang protrusible ini dia ada sedikit mulut yang memanjang gitu ya, memanjang. Dia mirip sak begitu ya untuk mengisap seperti bebek ya modelnya. Nah, ikan-ikan yang terminal seperti yellowfin ini ya, jadi banyak kita dapatkan dia. Ini model mulutnya ini posisinya adalah terminal. Dia umumnya mengambil ikan, ya termasuk dia tipenya itu tipe yang karnivor sebenarnya ya. Nah, walaupun gigi dia tidak punya setajam pada ikan-ikan barakuda dan lain-lain, tetap dia mampu mengambil makanannya itu seperti cumi-cumi, kemudian jenis-jenis krustase, atau ikan-ikan yang ukurannya itu sesuai dengan bukaan mulutnya dia. Nah, kalau kita lihat analisis lambungnya, maka kita akan dapatkan jenis-jenis ikan yang seperti demikian. Nah, kemudian yang tipe superior, seperti hewan yang ada di atas ini. Nah, ini umumnya dia memakan hewan-hewan yang ikan yang schooling, ya, yang schooling. Jadi artinya dia maksudnya schooling adalah ikan yang bergerombol, ya. Nah, selain itu pula dia memakan jenis-jenis krustase. Dan dia tipenya juga adalah karnivor, ya, ikan seperti ini. Kemudian ada ikan yang inferior tadi ya, yang mulutnya lebih panjang daripada rang atas, panjang daripada rang bawah. Nah, ini seperti ikan ini, rang atasnya lebih panjang daripada yang bawah. Dia juga memakan ya organisme-organisme yang busuk di perairan ya, atau dia scavenger, detritus ya. Nah, scavenger, detritus itu adalah bahan organik ya. Scavenger itu adalah bangkai hewan-hewan yang telah mati menjadi bangkai, itu dimakan oleh organisme ini. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang protrusible tadi. Nah, ini untuk kalau kita lihat bentuk mulutnya ini sangat panjang ya. Panjang. Nah, dia umumnya mengambil makanan moluska maupun krustase. Nah, bagaimana dengan organisme yang memakan plankton? Nah, umumnya untuk yang tipe pemakan plankton ini banyak kita dapatkan dengan tipe yang terminal, yang di awal tadi ya, yang ini terminal. Banyak sekali dia menyaring plankton. Tapi ini untuk ikan yang ini contohnya dia memakan krustase, kemudian ikan yang kecil, termasuk di sini adalah moluska. Nah, di alam ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana makanan tadi, maka kita akan dapatkan bahwa makanan yang ada di alam itu sebenarnya ada dua, ya. Dia bersumber dari dua ini, yakni plankton. Nah, di dalam plankton di situ ada fito dan zoo. Ini dasar. Kalau kita bilang dasar makanan yang ada di perairan itu adalah dua ini, ya. Untuk di perairan, apalagi di laut dalam. Kalau di laut dangkal seperti di pesisir itu mungkin masih ada tumbuhan air yang lain, ya, alga atau lamun. Nah, ditambah dengan plankton. Tetapi plankton di seluruh perairan, di lautan, di perairan umum itu makanan yang diambil adalah dari jenis plankton. Nah, plankton, zooplankton memainkan peranan penting sebagai basis atau makanan alami dari ikan ini ya. Walaupun tadi ada tipe-tipe yang kita sebutkan dari bentuk mulut ya. Nah, tetapi semua umumnya ikan itu mengambil makanan yang dari jenis ini ya, plankton dan zooplankton. Nah, seperti itu. Jadi insang yang digunakan itu menggunakan dia bisa menyaring plankton. Apalagi pada tipe ikan-ikan yang ada
di demersal, ya. Maaf, di yang ada di permukaan, ya, permukaan. Nah, pelagik, ya. Nah, kalau kita lihat dari makanan yang ada, maka kita bisa bagi dalam 4 kategori. Walaupun juga pembagian ini sebenarnya tergantung dari beberapa peneliti. Namun kalau kita pecah, maka dia ada 4 tipe, ya. Yang mana ikan itu ada makanan yang menjadi makanan utamanya, ya, makanan pokoknya, ya. Nah, ada juga makanan yang setelah makanan utama, tambahan, makanan tambahannya. Nah, ada juga makanan yang hanya secara kebetulan saja, ya. Jadi makanan yang tidak hanya pada saat dia ada itu dimakan, ya. Jadi tidak muncul terus-menerus pada hewan ini. Kemudian ada yang makanan-makanan yang sangat jarang didapatkan pada organisme. Jadi itu dia emergensi, ya. Sifatnya seperti itu. Jadi kalau kita lebih detail kan sebenarnya makanan utama dan tambahan seperti yang ada di buku Fendi itu hanya menjelaskan 2 tipe tadi, ya, kategori makanannya. Ada makanan utama dan makanan tambahan saja. Sepertinya. Maka secondary, incidental, dan emergency ini dijadikan satu, gitu, ya. Nah, kemudian dari bagaimana bentuk daripada pula makanan yang ada di perairannya, dia punya rantai, maka sebenarnya kita hanya dengan melihat trophic level yang ada, kita membagi bagaimana sebenarnya makanan tadi terdistribusi dalam rantai, ya, dalam rantai makanan, ya, dari semua tingkatan. Sehingga kita bisa bagi dalam 3 komponen saja, ya. Walaupun nanti di produsen, di konsumen, nah di dekomposer itu mempunyai bagian-bagian yang lebih detail lagi, ya. Tetapi secara umum kita bisa membagi dalam 3 komponen saja ini, yakni produsen pertama, konsumen kedua, ketiga adalah dekomposer. Nah, di produsen, nah ini di perairan saya kira banyak, ya. Pertama itu adalah plankton, dalam hal ini Vito. Jadi dia adalah merupakan produsen, kemudian ada seagrass, ada seaweed, ya. Nah, semua adalah sumber-sumber makanan. Jadi dihasilkan oleh uh, perairan tadi, nah yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumer. Jadi, produsen yang dihasilkan di perairan, ya, dia sebagai produktivitas primer itu akan dimanfaatkan kemudian oleh konsumen. Nah, di konsumen ini kita bagi, ada yang tadi herbivore, ya, ada yang karnivore. Nah, di karnivore itu ada dari yang pertama, level kedua, level ketiga, ya, konsumennya. Nah, seperti itu. Karena dalam jejaring ini dia akan kita bisa melihat dari beberapa level tadi. Nah, itu. Nah, setelah dari konsumen, maka dia pada akhirnya dia akan ada pada dekomposer, ya. Dekomposer ini adalah ketika hewan-hewan itu mati, maka dia diurai oleh organisme dekomposer. Nah, dia akan menjadikan organisme yang ada menjadi bahan organik, sampai pada bahan organik tadi diurai menjadi unsur-unsur yang dibutuhkan, jadi nutrisi lagi di perairan. Nah, seperti itu saja dia punya pola. Jadi disinilah sebenarnya kalau dilihat ini maka kita bisa melihat dari bentuk piramidanya, ya. Jadi ada produsen primer di sini, ya. Kemudian di produsen primer ini tidak hadir begitu saja,
ya, di perairan, tapi ada matahari yang menjadi penyumbang untuk menghasilkan, ya, produsen primer, ya, seperti itu. Nah, ini kalau dia mati juga ini langsung di dekomposer, ya. Nah, tadi langsung mati dia dihancurkan oleh dekomposer berupa bakteri. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari produsen tadi itu dimanfaatkan oleh konsumen tingkat pertama. Maaf, herbivore di sini ada zooplankton, ada beberapa hewan-hewan yang avertebrata, ya. Dan hewan avertebrata dia memanfaatkan. Jadi hewan-hewan avertebrata ini adalah dimasukkan dalam sekunder production, ya. Jadi dia produktivitas sekunder. Kalau primer itu dia adalah awal dasar dari rantai makanan. Sedangkan ini adalah produsen, ya, produsen sekunder. Nah, produsen sekunder ini dimanfaatkan oleh dia memanfaatkan semua yang ada di produsen primer. Nah, seperti itu. Kemudian dari produsen sekunder ini itu dimanfaatkan lebih lanjut oleh hewan-hewan yang ada di atasnya, yakni konsumen tingkat pertama, ya, dari jenis krustase dan lain-lain, ya. Nah, di situ ikan-ikan yang kecil masuk di dalamnya, ya. Jenis-jenis dari bintang laut memanfaatkan ini, ya. Yang memanfaatkan uh, produsen primer, produsen sekunder, ya, seperti itu. Nah, kemudian masuk pada karnivor, hewan-hewan yang memakan hewan lain, ya, makan hewan lain. Di sini pada ikan, ya, ikan-ikan yang sudah besar, dia mengambil makanan berupa krustase tadi, ya, dimanfaatkan. Nah, demikian pula nanti ikan-ikan ini akan dimakan pula oleh organisme yang lebih besar sampai pada top karnivor yang ada. Nah, seperti itu adanya. Tetapi tidak harus seperti ini, dia punya pola. Bisa saja ikan-ikan yang ada di bagian atas sini itu dia adalah pemakan produsen primer. Namun polanya kalau kita lihat dalam trofik bisa dikelompokkan seperti ini. Semua hewan yang ada ini itu ketika mati dia menjadi dekomposer, ya. Maka dia dimanfaatkan oleh dekomposer dan dirubah menjadi dari bahan organik menjadi anorganik kembali. Nah, seperti itu adanya. Nah, inilah trophic level. Nah, setiap bagian yang diambil tadi, ini, ya, bagian yang ambil itu akan kehilangan energi panas. Jadi kalau di sini energinya 1000, maka ketika berpindah itu menjadi berkurang sampai pada top karnivor. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang menjalankan kehidupan yang ada di perairan. Nah, tidak akan ada kehidupan, ya, tanpa adanya produsen primer yang menjadi basis yang kita katakan di awal tadi. Nah, ini dia akan menyumbang semua trophic level yang ada. Nah, sehingga kehidupan bisa berjalan bagaimana mestinya. Nah, seperti itu adanya. Saya kira untuk membicarakan trophic level ini cukup panjang sebenarnya di dalam mata kuliah kita. Nah, ini contoh seperti yang di trophic level tadi. Nah, makanya saya katakan bahwa tidak semestinya tidak harus seperti ini adanya, tetapi bisa saja ikan-ikan kecil langsung memanfaatkan produsen primer atau yang tadi ikan-ikan yang ada di pelagis yang mempunyai tipe mulut yang terminal, yang mempunyai insang yang cukup
rapat, umumnya memanfaatkan plankton, fitoplankton ya, dengan cara memfilter atau menyaring makanannya. Nah, seperti itu adanya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari interaksi ya, rantai makanan di dalam perairan. Nah, ini kalau kita lihat dari tipe-tipe organisme yang ada, maka sangat beragam jenisnya. Caranya mereka mengambil makanan, kemudian memanfaatkan makanan dari berbagai jenis dan jumlah yang berbeda. Ya, nah ada ikan yang tipenya plankton, planktivore namanya ya. Ya, memakan ya termasuk dia makan bentik invertebrata, dia makan gastropod ya, seperti itu. Dia memakan zooplankton ya, seperti ini. Nah, tetapi basisnya itu ada di mana? Ini sebenarnya basis makanan ada di fitoplankton. Nah, fitoplankton ini yang kemudian dimakan oleh organisme lain ya, seperti ini. Jadi dalam siklus ini ada bahwa fitoplankton dia memanfaatkan nutrien yang ada ya, nutrien yang ada berupa N, P dan lain-lain. Nah, setelah dia tumbuh, ini fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton. Zooplankton kemudian itu akan dimakan oleh ikan yang planktivore ya di sini. Nah, kemudian ikan planktivore ini makan bentik. Nah, bentik dan zoo ini itu sebenarnya dia memakan fitoplankton adanya ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dia dimakan oleh ikan-ikan yang lebih besar. Nah, seperti itu adanya. Sampai pada akhirnya mereka mati dan kembali lagi dalam siklus itu ya, rantai makanan. Nah, ini untuk bagian yang kita bisa lebih detail lagi. Dia punya bentuk dari tipe-tipe makanan yang ada ya, seperti ini adanya. Bagaimana dari makanan yang alami dari ikan tadi, plankton ya. Di sini macam-macam, ada yang pseudoplankton, europlankton, itu namanya fito dan zoo ya. Kemudian makanan alami dari ini itu dimanfaatkan oleh nekton. Nah, di sini juga ada bentos. Nah, bentos juga macam-macam, dia punya pembagian ya. Ada yang kemudian ada yang epi, kemudian dari bentos ini ada yang epi, ada yang infauna ya. Nah, semua ini adalah sumber-sumber makanan bagi tingkat trophic level yang ada, yang di atasnya. Jadi dia di sini ada bentik, ada bentos, tetapi nekton yang ada yang menjadi bagian dari trophic level tinggi, sini akan memanfaatkan semua yang ada tadi. Jadi merupakan sumber daya yang dimanfaatkan. Nah, itu di basis ada di plankton, kemudian disambung oleh bentos yang merupakan produsen primer sebagai perantara, dimanfaatkan oleh ikan. Nah, setelah ikan mati akan menjadi detritus yang tersuspensi maupun yang detritus yang ada di dasar perairan. Nah, seperti itu dia polanya. Nah, kalau kita mau bagi masing-masing banyak ya, seperti tadi ini akan ada lagi pembagiannya untuk ikan. Ada yang pelagis, ada yang meso dan sebagainya. Nah, seperti itu. Untuk bentos demikian pula. Ada yang fitobentos, ada yang rhizo, hiper, salmon, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini tipe-tipe dari organisme yang ada yang menjadi bagian di dalam rantai, sehingga ketika kita mencoba untuk menyambungkan apa sebenarnya rantai dari makanan ini, makanan organisme tertentu, maka akan kita dapatkan pola yang sangat rumit sekali. Seperti itu. Nah, ini tadi ya. Nah, kalau kita bagi lagi, ada yang net plankton, ada yang macam-macam ya. Ada yang holo, ada yang mero untuk zooplankton. Kemudian yang fito, ada yang basil, ada yang dino, ada yang cyano, ada yang kloro, dan lain-lain. Dan begitu pula berdasarkan ekologinya, ada yang plankton di danau, ada yang plankton di air mengalir, ada yang di
di rawa, ada yang di laut. Nah, semua ini ada yang di kolam. Nah, ini semua tipe-tipe plankton yang ada yang menjadi dasar tadi ya, dasar makanan. Itu dari plankton saja. Nah, begitu pula dari organisme tingkat berikutnya seperti eh, dalam pola ini kalau kita lihat dari organisme ini hampir sama dengan trophic level tadi ya. Dari bagaimana terbentuknya eh, sumber energi yang ada di perairan ya. Dari nutrien yang ada dimanfaatkan fitoplankton ya, selanjutnya sampai pada ikan. Ini bisa dilihat saja bagaimana dia punya gambaran energi yang terjadi di perairan. Jadi intinya ada produsen primer, ada konsumer, dan dekomposer. Nah, tiga ini saja sebenarnya ya kalau kita lihat secara umum dari tipe makanan yang ada di perairan. Adapun nanti setelah itu menjadi rumit karena tadi makanan tipe-tipe makanan tadi itu dimanfaatkan secara berantai pada organisme ya, atau mungkin ya dimanfaatkan secara bersamaan oleh salah satu organisme ya, di perairan. Nah, ini tadi yang seperti yang kita katakan bahwa jadi makanan yang kita sebut tadi yang dimakan oleh ikan, maka dia ada yang sifatnya bisa dibagi tiga, ada yang bisa dibagi empat, ada yang merupakan makanan dasar, ada yang merupakan makanan wajib, ya gitu ya. Kemudian yang hanya sampingan saja, ada yang kadang-kadang. Itu Nikolsky dia bagi seperti itu ya. Dan Nikolsky ini itulah yang menjadi dasar dari pemikiran Pak Effendi untuk melihat bahwa adanya makanan tambahan dan makanan utama, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat makanan juga ini berdasarkan jumlah, ada yang jumlahnya hanya satu jenis, ada yang berbagai jenisnya sedikit yang dimakan, ada yang sangat banyak jenisnya didapatkan, ya seperti itu. Jadi ada ikan-ikan yang memanfaatkannya satu jenis makanan saja dalam hidupnya. Tapi ada yang sedikit jenisnya dan bahkan ada yang sangat beragam jenis makanannya ya. Seperti itu. Itu tipe makanan. Nah, kemudian untuk bersaingan tempatnya, tempat dari trofik ini, maka makanan ini bisa kita bagi juga. Ada makanan yang ada di kolom air, ada yang makanannya itu di permukaan, ya daerah tertentu yang termarginal, dan ada yang di dasar perairan. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk ikan-ikan yang mempunyai tipe makanan tertentu yang mengambil makanan, ya. Kalau yang bottom ini ya seperti ini dia punya yang inferior begini ya. Nah, seperti itu. Dan kemudian yang terminal itu seperti saya katakan umumnya dia ada di daerah permukaan ataupun di daerah kolom air. Nah, seperti itu ya. Nah, demikian pula diikuti dengan yang superior. Nah, ini juga masih sama ya. Kalau dibagi dari tipe tadi, maka akan kita dapatkan makanan yang dari plankton, yang kemudian dia masuk herbivore, kemudian ornivore, carnivore, dan omnivore. Ya, seperti itu. Jadi plankton itu akan masuk ke hewan yang herbivore, dimakan oleh hewan herbivore. Nah, hewan yang herbivore ini akan dimanfaatkan oleh hewan karnivore. Yang pada akhirnya yang karnivore ini akan dimanfaatkan yang omnivore atau bolak-balik sifatnya ya. Dia bisa bolak-balik. Jadi omnivore bisa dimanfaatkan oleh karnivore juga. Ya, seperti itu. Atau karnivore juga dia akan dimanfaatkan oleh omnivore gitu. Tetapi hewan herbivore tidak akan mampu memanfaatkan yang karnivore, memakan memangsa yang karnivore, atau dia memangsa yang omnivore. Tapi yang karnivore dan omnivore itu mengambil makanan hewan yang herbivore, ya, atau dia yang omnivore memakan yang karnivore, atau karnivore memakan yang omnivore, seperti itu. Jadi herbi omni, karne omni. Ya. Nah, ini. Jadi kalau kita mau gambarkan sebenarnya
sangat ribet atau sangat kompleks. Boleh kita katakan sangat kompleks apa yang terjadi dalam rantai makanan yang ada di dasar perairan. Karena kalau kita melihat dalam satu ekosistem begitu, bagaimana interaksi organisme yang ada, kemudian bagaimana jejaring makanan yang ada, rantai makanan yang terbentuk, itu akan sangat-sangat rumit untuk digambarkan. Bagaimana dari hewan yang ada di tingkat paling bawah, ya, dari kita gambarkan tadi dari produsen primer sampai dengan konsumen tingkat akhir. Ini bukan main, sangat rumit. Kalau kalian mampu menjabarkan ini secara baik, maka saya kira kalian sudah bisa menamatkan bangku pendidikan di S2 dan S3. Karena saking rumitnya ini dan kompleksnya ini, gambaran bagaimana adanya interaksi dari setiap organisme ini. Ini membutuhkan riset yang sangat panjang, ya, sangat panjang. Sampai akhirnya bisa digambarkan pola yang seperti ini, ya. Nah, itu. Kemudian kita lanjut pada hewan yang vertebrata. Kita lihat beberapa makanan sekilas. Tadi kita sudah gambarkan bagaimana ikan. Nah, sekarang yang di hewan vertebrata ini juga dia kalau kita lihat tadi makanannya tidak seperti pada yang ikan. Kalau ikan itu ada yang langsung tadi dia mengambil makanan plankton, kemudian setelah itu dia dimanfaatkan oleh hewan yang tingkat lanjut sampai pada akhirnya di topnya. Nah, kalau untuk yang vertebrata khususnya, dia tadi kita katakan dia sebagai penyambung, dia perantara, ya, antara produsen primer ke konsumen tingkat satu berikutnya. Nah, jadi dia ini sebenarnya umumnya herbivore, ya. Ada yang herbivore, ya. Dia memanfaatkan plankton, dia menangkap plankton dengan berbagai macam cara, ya. Atau dia pemakan bangkai, ya, scavenger di sini. Tetapi ada juga hewan-hewan yang sifatnya karnivor dia, ya. Dia mengisap hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Dia memakan daging, memakan krustase, ya, dan yang lainnya. Seperti itu. Nah, seperti demikian adanya. Maka hewan-hewan yang ada ini seperti herbivore, scavenger, carnivore, ini ini bisa dikatakan dia mengambil makanan jadi herbivore, ya, scavenger, carnivore ini dia hanya sebagai hewan yang dimanfaatkan kemudian oleh hewan yang lebih tinggi. Walaupun posisinya dia karnivor, ini hewan, tetapi juga akan dimanfaatkan oleh jenis-jenis atau dalam trophic level pada tingkat non-trophic level yang tinggi, ya, seperti itu. Tidak seperti karnivor pada ikan dia, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat seperti yang herbivornya tadi, dia itu umumnya ada yang filternya dengan menggunakan filter feeder, ya. Dia menyaring makanan dengan cara memfilter, ya. Dia memfilter makanan yang ada, dia menggunakan insang, ya. Nah, seperti inilah yang kemudian dia mengambil makanan tadi. Nah, kemudian makanan tadi masuk juga bisa melalui saluran masuk, ya, yang dinamakan dengan inkaren. Inkaren ada juga dengan kalau makanan tadi itu tidak dimanfaatkan, itu akan dikeluarkan dengan
ekshalan atau ekskaren sifon. Jadi ada tempatnya masuk dan ada tempatnya keluar. Jadi ada yang seperti itu. Ada juga yang langsung menangkap dengan dia punya insang, ya. Ada yang masuk melalui inkaren atau inhalan dan ekshalan sifon. Itu keluar masuknya ya benda-benda yang bisa apakah bisa dimanfaatkan atau tidak seperti detritus atau plankton, ya. Jadi tergantung dari tipe dari eh, organismenya. Seperti yang lamella branch itu menggunakan branchnya atau insangnya untuk menangkap organisme. Ada juga yang punya flagel, ya seperti hewan bintang laut yang bisa menangkap dengan flagelnya, ya, atau hewan-hewan lain dari avertebrata. Ini contoh saja dari bagaimana hewan ini memanfaatkan organisme, ya, memanfaatkan makanan yang ada di alam, gitu. Nah, jadi eksalan inhalan ini juga penting, ya. Eksalan atau ekskaren itu ekshalan, ya. Itu ternyata dia juga pertukaran gas di sini. Selain itu juga untuk renang dia, ternyata untuk renang juga, ya. Nah, ini gambaran untuk sebenarnya kalau kalian ingin melihat bagaimana hewan ini berenang, di sini bisa dilihat dalam video, ya. Tapi ini tidak berhubungan dengan makanan dari organisme, tetapi bagaimana organisme ini berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cara berenang, ya. Nah, ini bisa diputar YouTube yang ada di bawah ini, ya. Silakan kalian menonton untuk organisme ini bagaimana dia berpindah. Nah, kalau kita lihat dari posisi lambung dari organisme ini, maka lambungnya ada di bagian yang dekat dengan umbo sini, ya, sekitar sini. Nah, ini jadi dia akan menyimpan makanan di lambungnya. Nah, bagian yang terbesar pada organisme ini adalah kakinya, pada kakinya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang udang-udangan, ya, dia umumnya omnivore, makan semua seperti yang makanan-makanan yang lembut di dasar perairannya. Umumnya dia makan Polychaeta, Bivalvia, Gastropod, dan lain-lain, ya. Dia bisa makan seperti hewan yang bersel satu dan sebagainya, ya. Nah, jadi udang-udangan itu ya memang dia juga karnivor dan bahkan dia omnivor seperti itu, ya. Kemudian udang-udang yang bukan penait itu dia memakan detritus, ya. Yang bukan dari kelompok penait itu dia memakan detritus. Seperti mungkin udang karang dan sebagainya. Nah, kemudian yang crabs, ya, atau kepiting itu dia memanfaatkan makan moluska, Polychaeta, detritus, bahkan tumbuhan-tumbuhan perairan, ya, dan bahan organik. Lobster itu memakan krustase, kemudian juga Polychaeta, ya, cacing, dan ikan-ikan yang mati yang sudah menjadi bangkai. Nah, seperti itu. Untuk cephalopod, dia adalah karnivor, ya. Cephalopod dia memakan ikan-ikan yang bahkan ikan-ikan yang bertulang sejati, ya. Dia menjadi makanan dia, atau krustase dan cephalopod lain. Jadi hewan ini kanibals, ya. Jadi dia bisa memakan hewan temannya sendiri. Nah, kemudian ada tipe yang harus diketahui di dalam organisme. Biasanya ketika dia memakan sesuatu itu kadang-kadang berhubungan dengan musim pemijahan dia, ya. Jadi kadang-kadang meningkat intensitas pengambilan makan itu mempersiapkan, ya, musim pemijahannya. Karena dia butuh energi yang besar di dalam mengambil makanan untuk cadangan energi pada saat dia pembentukan gonad, ya, telur maupun sperma.
Saya kira sama dengan manusia, kita harus butuh makan untuk tumbuh dan berkembang. Demikian. Nah, kemudian untuk kita mengetahui organisme ini dia makan apa, kemudian berapa jumlah makanannya, kemudian dia itu adalah uh, tipe makanannya itu adalah makanan yang utama, yang hanya tambahan, ya, atau dia hanya kadang-kadang eksidental saja. Maka ini diketahui dengan metode-metode yang sudah lazim, ya, dari banyak metode yang ada, ya. Jadi ini cara untuk kita mengetahui bagaimana ikan itu makanannya, jenis makanannya apa, kapan dia makan, dan sebagainya. Nah, ini bisa dilihat dari analisis-analisis yang ada di sini, ya, seperti itu. Nah, ini semua adalah bagaimana kita memetakan bagaimana ada tidaknya makanan yang ada di lambung, ya. Jadi ada yang metodenya volume, yang grafik, ada yang jumlah. Ini semua melihat makanan yang ada di lambung. Nah, seperti itu. Apa makanan utamanya, makanan itu tadi yang kita katakan, ya, tambahan dan sebagainya. Saya kira ini yang yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Adapun eh, kalau ingin kita mendiskusikan sesuatu mungkin kita akan bisa lihat, tapi ingat bahwa bagaimana organisme tadi itu eh, tersambungkan, ya, dengan adanya makanan dari rantai makanan yang paling bawah sampai dengan makanan yang paling atas. Dan terbentuklah jejaring, pada akhirnya membentuk sebuah energi yang besar yang ada di dalam. Ya, seperti demikian. Demikian, mungkin nanti akan ada tugas setelah ini berupa materi tentang makanan yang akan saya berikan tugas tersebut di grup ini. Saya kira demikian. Saya tutup. Nanti kita akan diskusikan pada kesempatan yang telah kita sepakati. Demikian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.